Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, ibu hamil, dan ibu menyusui. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Namun, pakar epidemiologi Universitas Indonesia menyebutkan virus corona sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari. Hanya saja identifikasi kasus pertama pada awal Maret itu sudah merupakan transmisi lokal dan bukan penularan kasus impor. Masuknya virus tersebut sangat mungkin terjadi melalui pintu-pintu gerbang di beberapa wilayah Indonesia. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidak mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. 5M adalah mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutuskan mata rantai kuman. Mencuci tangan dengan sabun CTPS dikenal juga sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit. Hal ini dilakukan karena tangan seringkali menjadi agen yang membawa kuman dan menyebabkan patogen berpindah dari satu orang ke orang lain, baik dengan kontak langsung atau tidak langsung. Menggunakan permukaan-permukaan lain seperti handuk, gelas, tangan yang bersentuhan langsung dengan kotoran manusia dan binatang ataupun cairan tubuh lain seperti ingus dan makanan atau minuman yang terkontaminasi saat tidak cuci tangan dengan sabun dapat memindahkan bakteri, virus, dan parasit pada orang lain yang tidak sadar bahwa dirinya sedang ditularkan. Tangan tersebut selanjutnya menjadi perantara dalam penularan penyakit. Mencuci tangan dengan air saja lebih umum dilakukan, tetapi hal ini terbukti tidak efektif dalam menjaga kesehatan dibandingkan dengan CTPS. Menggunakan sabun dalam mencuci tangan sebenarnya menyebabkan orang harus mengalokasikan waktunya lebih banyak saat mencuci tangan, tetapi penggunaan sabun menjadi efektif karena lemak dan kotoran yang menempel akan terlepas saat tangan digosok dan bergesek dalam upaya melepasnya. Di dalam lemak dan kotoran yang menempel, inilah kuman penyakit hidup. Semua jenis virus termasuk COVID-19 dapat aktif di luar tubuh manusia selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Mereka bisa menyebar melalui droplets seperti
saat bersin, batuk, atau saat mengidapnya berbicara. Disinfektan, cairan hand sanitizer, tisu basah, gel, dan krim yang mengandung alkohol semuanya berguna untuk membunuh virus ini, tetapi tidak seefektif sabun saat beraktivitas sehari-hari. Akan sulit bagi tangan untuk menghindari virus, bakteri, atau kuman. Penyebabnya, mata tidak mampu melihat virusnya langsung, sehingga mencuci tangan adalah langkah terbaik untuk menghindari tertular penyakit. 6. Langkah mencuci tangan yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO untuk mencegah virus corona adalah 1. Ratakan sabun dengan kedua telapak tangan. Gosokkan punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan jari tangan dan sebaliknya. Gosok sela-sela jari punggung jari tangan kanan digosokkan pada telapak tangan kiri dan jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Ibu jari tangan kiri digosok berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Gosok berputar ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaiknya. Tentu saja tidak di semua tempat tersedia air bersih, sabun, dan wastafel. Oleh karena itu, hand sanitizer juga bisa jadi alternatif. Bawalah selalu botol kecil hand sanitizer dan gunakan setelah bersentuhan dengan orang dan permukaan benda seperti pegangan dan di bus atau kereta, gagang pintu, atau benda lain yang rentan disentuh oleh banyak orang. Yang kedua adalah memakai masker. Memakai masker dengan baik dan benar secara konsisten adalah langkah terpenting dalam mencegah persebaran wabah tertentu seperti COVID-19 yang saat ini marak terjadi. Cara memakai masker yang benar untuk mengurangi penularan wabah penyakit adalah 1. Pilih masker dengan lapisan lebih dari 1 untuk mencegah tertular penyakit. Masker yang terbaik adalah masker medis dengan lapisan lebih dari 1 di dalamnya. Lapisan-lapisan tersebut adalah akan mencegah droplet masuk melalui masker serta mencegah virus keluar dari mulut dan hidung jika Anda yang sedang sakit. 2. Menggunakan masker dengan kawat hidung. Cara yang benar saat memakai masker di tengah pandemi adalah memastikan adanya kawat di bagian hidung masker. Kawat tersebut berguna untuk mengencangkan sisi masker bagian atas sehingga udara yang masuk dan keluar dapat diminimalisir. Pastikan tidak ada celah. Caranya dengan memegang kedua sisi masker di pipi saat dikenakan. Jika masih ada celah, itu artinya masker belum terpasang dengan sempurna. Jika kita bernapas dan merasakan udara hangat keluar di sekitar mulut, itu berarti masker sudah terpasang dengan baik. 4. Memakai 2 masker. Terkadang memilih masker medis dengan lapisan lebih dari 1 saja tidak cukup. Maka dari itu, kita bisa memakai 2 masker. Gunakan masker medis terlebih dahulu, kemudian timpa dengan masker berbahan kain saat hendak melepas masker. Hindari menyentuh bagian depan masker karena bagian itulah yang dipenuhi oleh kuman yang menempel dari luar. Hanya sentuh bagian tali atau karet pengaitnya untuk melepaskan masker karet. Pegang kedua karet yang menempel di telinga, lepaskan dari telinga dan buang ke tempat sampah. Untuk melepas masker tali, pertama kali buka tali sebagian bawahnya,
Selanjutnya, lepas tali bagian atas. Nah, 5M yang ketiga adalah menjaga jarak. Dengan menjaga jarak, kemungkinan kita menghirup tetesan dan bersentuhan dengan permukaan yang terkontaminasi dan orang yang terinfeksi di luar rumah pun turut berkurang. Menjaga jarak juga sangat penting bagi orang-orang yang beresiko lebih tinggi terkena penyakit parah akibat COVID-19. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Dengan berada di kerumunan, kita tidak bisa menerapkan 2 dari 5 protokol kesehatan. Perlu kita sadari bahwa di tengah kerumunan ada banyak orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Mungkin masker digunakan, tapi masker yang digunakan tidak sesuai standar sehingga bisa menulari maupun mudah tertular virus dari orang lain. Banyak juga orang yang melepas masker saat makan di kerumunan, menurunkan masker saat bicara, memakai masker tidak menutupi hidung. Selain itu, di kerumunan tentu banyak orang bicara dengan suara keras, agak terdengar lewat bicara, tertawa atau bahkan teriak. Menurut sebuah studi dari Institusi Kesehatan Nasional Amerika, bahwa orang yang berbicara dengan keras cenderung mengeluarkan lebih banyak tetesan atau droplet dibanding orang berbicara dengan pelan. Akibat jika orang tersebut hanya mengenakan masker yang tipis, hal ini tentu meningkatkan potensi penyebaran virus. Dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas artinya mengurangi perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Pada saat masa pandemi COVID-19, mobilitas penduduk harus dibatasi. Ada kemungkinan orang yang berpindah dari satu ke tempat lain sudah terinfeksi COVID-19. Sehingga ketika berpindah tempat justru menularkan ke penduduk lain di daerah itu. Hal itu terutama beresiko bagi orang rentan seperti orang berusia lanjut atau orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Anjuran untuk beraktivitas di rumah saja adalah bentuk dari upaya mengurangi mobilitas virus corona. Bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak diri kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah saja. Nah, selain menerapkan kebijakan 5M, kita juga perlu melakukan vaksinasi. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal pemerintah vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi ini. Vaksinasi adalah imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang maupun mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus COVID-19 ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok.
Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun atau orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.